Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami rindu Tuhan mengerti firman-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Iya, kita berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan mungkin sekalipun ada yang sedang terbaring sakit, tetaplah bersukacita dan mengucap syukur. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 5. Mazmur yang kelima, ayatnya yang ke 12 dan 13. Mazmur 5 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Mazmur 5 ayat 12 dan 13, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Firman ini dengan jelas berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Iya, firman ini berkata, semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Saudara, dalam hidup ini kita pasti akan mengalami atau diizinkan. Iya, akan ada banyak masalah persoalan yang datang dalam hidup kita. Mau itu orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mau itu orang yang tidak dekat dengan Tuhan, mau itu orang yang bertobat, orang yang tidak bertobat. Selama kita dalam dunia ini, kita semua pasti akan mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang rasanya kadang membuat kita kehilangan sukacita. Iya, bahkan kita mungkin akan berduka cita, bersedih karena banyak perkara yang datang dalam hidup kita. Tapi firman ini memberikan sebuah janji. Semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah janji-janji Tuhan. Percayakah kita bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya, saudara? Apa yang bisa menjadi nilai dari sebuah janji itu adalah siapa yang berjanji, iya enggak saudara? Kalau orang yang biasa bohong berjanji, ya kita pasti akan meragukan dan tidak percaya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya, pasti Dia menepati. Dan firman ini berkata, semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan, kepada siapa kita akan berlindung? Ada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, ada orang-orang yang mengandalkan kenalannya, ada orang-orang yang mengandalkan pejabat, ada orang-orang yang mengandalkan pangkatnya, ada orang-orang yang mengandalkan kekayaannya, apa saja yang kita andalkan di dunia ini. Firman ini berkata, orang yang mengandalkan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan akan bersuka cita. Sukacita yang dunia berikan bagi kita itu adalah sukacita yang palsu. Dan sukacita yang asli itu hanya berasal dari Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini yang kita rasa bisa membawa sukacita dalam hidup kita, ya itu hanya tipuan, saudara. Banyak orang saya melihat mereka mengejar sesuatu di dunia ini karena mereka berpikir itu akan memberikan mereka sukacita.
Tapi firman Tuhan berkata orang yang berlindung pada Tuhan yang akan bersukacita. Sebab sukacita yang dari dunia ini palsu, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu yang asli dan yang kekal. Hari ini mari kita belajar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita. Ketika kita ada masalah, larilah kepada Tuhan. Ketika kita ada menghadapi tekanan, larilah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi panas, terik, hujan, badai, larilah kepada Tuhan. Jangan lari kepada manusia, jangan berharap dan berlindung kepada siapapun juga. Anak-anak jangan berlindung di balik kekayaan orang tuamu. Jangan berlindung di balik kekuasaan orang tuamu, tapi berlindunglah kepada Tuhan. Demikian juga orang tua jangan berlindung kepada anak-anakmu siapapun dia, sesukses apapun dia. Tapi berlindunglah kepada Tuhan. Karena ada jaminan, ada janji bahwa orang yang berlindung pada Tuhan itu akan bersukacita. Bahkan mereka akan bersorak-sorai kapan? Selama-lamanya, kata firman Tuhan. Bukan hanya sekarang aja, bukan hanya tahun ini saja, tetapi selama-lamanya. Orang yang berlindung pada Tuhan itu akan bersukacita. Kenapa, saudara? Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Kenapa kita bersukacita dan bersorak-sorai? Karena Tuhan menaungi kita. Karena Dia melindungi kita dan perlindungan Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Perlindungan Tuhan itulah yang teraman bagi jiwa kita. Perlindungan Tuhan dapat melindungi kita bahkan sampai pada kekekalan selama-lamanya. Kalau dunia menjanjikan perlindungan hanya sebatas kita hidup di dunia ini, tapi tidak ada asuransi yang memberikan perlindungan sampai di sorga, saudara. Asuransi hanya berlaku selama kita hidup, waktu kita mati sudah selesai, bahkan bukan kita yang menikmati. Tetapi Tuhan memberikan perlindungan dan janji sampai pada kekekalan. Sebab itu Yesus berkata, di mana aku berada di situ juga murid-muridku berada. Ayat 13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bukan hanya melindungi kita, membentengi kita, Alkitab berkata Tuhan memberkati orang benar. Tidak ditulis Tuhan memberkati orang Kristen loh, Tuhan memberkati orang benar. Jadi siapa yang diberkati Tuhan? Orang benar. Bukan orang Kristen. Bukan hanya orang yang rajin ke gereja, bukan hanya orang yang pelayanan. Karena tidak semua orang Kristen benar, tidak semua orang pelayanan benar. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Dan engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan diri dengan kebenarannya sendiri. Kita semua dibenarkan oleh Tuhan. Tapi untuk menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Kita datang kepada Tuhan, mengaku semua dosa dan pelanggaran kita, kelemahan kita, dan kita berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam hidup yang baru. Tuntun aku Tuhan, biar aku sungguh-sungguh boleh mengalami lawatan Tuhan. Orang benar adalah orang yang datang merendahkan diri di kaki Tuhan dan mengaku bahwa kita ini lemah dan kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan memberkati semua orang Kristen atau semua orang yang pelayanan, tapi ayat ini berkata sekali lagi, Tuhan memberkati orang benar. Saudara, kalau engkau mau melihat segala janji Tuhan, engkau mau melihat berkat-berkat Tuhan, mari kita mengejar untuk hidup dalam kebenaran. Mengejar untuk menjadi pelaku firman, mengejar membuang segala kepahitan, membuang segala dosa, dan belajar untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kenapa?
Waktu kita menjadi orang benar, Alkitab berkata Tuhan memberkati kita. Bukan hanya itu, Tuhan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Saudara bisa bayangkan Tuhan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Tuhan pagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Perisai itu adalah perlindungan. Jadi bayangkan betapa untungnya kita kalau kita menjadi orang-orang yang terus berlindung kepada Dia, yang terus hidup mengejar kebenarannya, saudara, maka kita akan menikmati segala kebaikan. Hari ini jangan jadikan sesuatu yang lain sebagai tempat perlindunganmu. Jangan cari saudaramu ketika engkau kesulitan, cari Tuhan. Ya, jangan cari orang kaya, kenalanmu yang berpengaruh waktu engkau mengalami kesulitan, tapi cari Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhanlah memberkati orang benar dan Dia memagari mereka dengan anugerahnya seperti perisai. Saya percaya hanya orang-orang yang mau buka hati dan mengejar perkenanan Tuhan, merekalah yang akan mengalami setiap janji Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau menjadikan Engkau tempat perlindungan kami, kota benteng kami. Karena orang-orang yang berlindung pada Tuhan, cukuplah Engkau menjadi tempat perlindungan bagi kami. Karena orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersuka cita, akan bersorak-sorai selama-lamanya, sebab Engkaulah yang menaungi kami ya Bapa. Engkau memberkati orang benar. Kami tidak bisa membenarkan diri. Tuhanlah yang dapat membenarkan kami saat kami merendahkan diri, mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami memerlukan dan butuh Tuhan dalam hidup kami. Berkati Bapa setiap mereka yang bangun pagi ini mencari wajah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Urapi supaya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita karena kami menaruh perlindungan kami kepada Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh mau mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Mereka yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan sertai. Bahkan apapun yang dilakukan dengan tangan kami, Tuhan buat itu berhasil. Terima kasih buat setiap mereka yang sakit hari ini, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan. Bahkan berikan kekuatan hati untuk terus bersyukur. Berkati yang berulang tahun hari ini Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan mereka Tuhan jadi jawaban. Kau berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawat dan jamah Indonesia bangkit, pulih di dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Mari kita masuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup memulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Selamat pagi dan shalom.